Saya tuh pusing banget karena Indonesia tuh PPKM mulu, levelnya naik mulu. Pernikahan belum boleh melangsungkan resepsi. Oh, jadi Akad nikahnya di KUA. Yang saya simpulkan itu dari cerita teman-teman saya, mertua itu menakutkan sekali. waduh. Sedangkan calon mertua saya itu inginnya saya dengan calon suami saya tinggal bersama mertua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustiawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kedua dari SMP IT Arehan, Banda Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama komunitas praktisi di sekolah saya. Saya akan melaksanakan coaching bersama salah seorang rekan sejawat saya, yaitu Miss Rosidah. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP IT Arehan, Banda Lampung. Apa kabar Miss Oci? I'm good. Just so sih tapi. Oh ya, just so. Kayaknya nggak seceria biasanya nih. Iya ya, biasanya saya ceria. Ceria banget, terus langsung rame gitu kan ruangannya pas ada Miss Oci. Tapi kok hari ini kayaknya Miss Oci ini agak-agak ada yang dipikirkan nih. Kira-kira Kelihatan ya, Bi? Kelihatan. Mikirin apa sih, Miss? Iya, Bi. Jadi saya tuh sedang ada dipikirin. Khususnya tentang masalah pribadi saya sih, Bi. Kalau boleh Miss Oci cerita, mungkin ada yang solusi yang bisa didapat gitu. Iya, Bi. Boleh cerita. Jadi ceritanya tuh, Bi, saya tuh pusing banget karena Indonesia tuh PPKM mulu, levelnya naik mulu. Betul. Jadi terus bingung deh. Jadi masalahnya Miss Oci ini terkait rencana pernikahan. Iya, gitu. benar. Oke, jadi dari obrolan kita nanti ini kira-kira Miss Oci apa yang diharapkan? Saya tuh ngarep deh, Bi, dengan saya sharing dengan temen gini, mudah-mudahan Abi bisa bantu kasih solusi atau pencerahan untuk saya. Oh gitu, ya kira-kira nih kalau kita list apa nih masalah yang paling urgen nih dari yang Miss Oci rasakan terkait rencana pernikahan Miss Oci ini, apa masalah apanya yang jadi masalah waktu, kegalauan? Masalah waktu. Jadi masalah waktu, boleh cerita? Keluarga saya tuh pengennya acara pernikahan saya tuh akad nikah sekaligus melangsungkan resepsi. Sedangkan karena dampak PPKM tidak boleh melangsungkan acara resepsi yang undang tamu dan lain-lain, itu semuanya tidak diperbolehkan. Itu masalahnya. Betul. Iya, jadi karena PPKM semuanya harus terbatas ya. Benar. Dan yang Miss Oci ragukan apakah ini bisa dilaksanakan segera gitu ya, atau mesti nunggu PPKM-nya levelnya turun begitu. Benar. Oh iya. Kira-kira kalau dari Miss Oci sendiri ada nggak rencana yang supaya tetap berlangsung pernikahannya tanpa harus melanggar protokol kesehatan? Kira-kira ada nggak nih? Mungkin kalau yang saya pikirkan sejauh ini bisa saya melangsungkan pernikahan ijab kabul terlebih dahulu di KUA, kemudian resepsi masih bisa jalan, namun nanti setelah PPKM selesai, mungkin gitu kali ya, Bi? Nah itu alternatif solusi itu, jadi akad dulu di KUA ya. Kayaknya jadul banget ya kalau ke KUA-nya tuh. Iya, ke KUA-nya beneran, nggak boleh di rumah akad nikahnya, harus di KUA dengan maksimal 10 orang saja. Tapi Miss Oci kira-kira bersedia kalau misalnya rencana itu Miss Oci laksanakan, maksudnya bersedia atau berlapang dada menerima Saya tuh jadi bingung apakah nanti sampai level 500 ya kan? Iya ya. Cabe aja level 15. Sekarang level 5 kan cabe, sekarang udah level 4 PPKM. Iya. Sedangkan pernikahan belum boleh melangsungkan resepsi. Oh, jadi akad nikahnya di KUA. Teknis yang seperti itu. Mau tidak mau ya, Bi, karena yang ini bentuk ujian ini tuh lagi-lagi mungkin Allah tuh uji kita niat menikahnya untuk apa sih, ya kan? Kalau untuk ibadah barangkali dimanapun tempatnya asal ada wali yang sama dan pasangannya ada tetap bisa berjalan ya, Bi? Iya, Masya Allah. Jadi
pemikiran Miss Oci ini sudah dewasa banget ya, jadi udah siap untuk menikah lah ya. Amin. Nah, jadi sudah dapat nih ya alternatif rencana Miss Oci kalau misalnya ini PPKM itu terpanjang, berarti akad dulu baru nanti merencanakan resepsinya begitu ya. Tapi kayaknya masih ada hal yang mengganjal dari Miss Oci terkait ini. Tadi apa? Jadi sebenarnya Bi ada masalah lain juga yang masih terkait pernikahan. Boleh cerita? Jadi Bi, saya itu sering sekali mendengar cerita tentang mertua dari teman-teman saya. Kalau saya sendiri kan belum pernah menikah. Yang saya simpulkan itu dari cerita teman-teman saya, mertua itu menakutkan sekali. Waduh. Sedangkan calon mertua saya itu inginnya saya dengan calon suami saya tinggal bersama mertua saya. Dan ibu saya pun tidak mau kalah. Beliau juga ingin saya tinggal bersama beliau di rumah saya dengan suami saya nanti. Oke, nah dari Miss Oci dan calon suami sendiri, apa nih pilihan yang pengen Miss Oci ambil? Apakah tinggal bersama mertua atau bersama ibu? Kami sempat bingung sih, Bi. Jadi kami sempat memikirkan untuk pindah-pindah barangkali ganti-gantian sebelumnya. Namun setelah kami pikirkan ulang, rasanya biar adil dan tetap tidak berpihak dengan manapun dan menuntut kami supaya bisa belajar mandiri, kayaknya kami akan memilih untuk tinggal mandiri deh, baik itu ngontrak atau ngambil rumah subsidi, barangkali itu jalan lebih baik ya Bi, jalan tengahnya. Oh ya, jadi solusi yang terpikirkan oleh Miss Oci agar tidak berat di kedua belah pihak begitu ya. Jadi tapi kira-kira orang tua dan mertua akan menerima tidak dengan keputusan ataupun rencana yang Miss Oci dan calon suami sudah buat itu? Saya belum tahu Bi orang tua nanti menerima atau tidak, tapi sudah saya pikirkan bahwa mungkin saya dengan calon suami saya nanti harus bisa membuat kalimat-kalimat pernyataan yang bentuknya tidak menunjukkan bahwa kami tidak ingin tinggal dengan mereka, tapi kami lebih menekankan bahwa kami ingin hidup mandiri gitu. Oh iya. Mudah-mudahan orang tua paham, mudah-mudahan diterima. Jadi Miss Oci akan merencanakan untuk berkomunikasi secara asertif ya, secara komunikatif dan pendekatan yang baik kepada mertua begitu ya. Iya. Oke, jadi pengen tetap ini. Nah seandainya nih kalau mertua misalnya tetap kekeh pengennya Miss Oci dan calon suami tinggal bersama mertua, kira-kira Miss Oci keberatan nggak? Sebenarnya saya tidak terlalu keberatan Bi, hanya yang mengganjal pikiran saya adalah ketakutan karena saya mendengar cerita-cerita tentang mertua dari teman-teman saya itu. Padahal saya sendiri belum tahu mertua saya begitu atau tidak. Karena sejauh saya kenal, calon mertua saya ini sepertinya baik deh. Alhamdulillah. Jadi kan itu Miss Oci mendengar cerita tentang mertua yang tanda kutip negatif gitu dari kawan-kawan ya. Nah, kira-kira menurut Miss Oci semua orang itu sama nggak sih sifatnya? Sepertinya tidak sama ya Bi. Nggak sama ya. Iya, karena setiap orang kan beda-beda dan barangkali bagaimana nanti saya membangun komunikasi kehidupan dengan mertua saya itu juga akan menentukan ya Bi ya. Oh ya, jadi Miss Oci tetap tahu kan bahwa setiap orang itu tidak sama ya. Begitu juga dengan mertua kan, bisa jadi mertua yang lain sifatnya kurang bagus komunikasinya dengan mantunya, tapi mungkin bisa jadi Miss Oci yang bagus gitu ya kan. Amin. Kan Miss Oci pernah ya dulu waktu mungkin masih kuliah ataupun masih S1 tinggal bersama dengan kawan di kos-kosan kan. Nah di awal kan bagaimana perasaan Miss Oci kalau awal ketemu tuh? Canggung ya. Terus seiring berjalannya waktu saya bisa beradaptasi. Nah bisa jadi nanti kemungkinan dengan cara Miss Oci pendekatan atau komunikasi akan lebih akrab dan lebih bisa menyesuaikan gitu ya dengan mertua begitu kan ya. Iya bener ya Bi, jadi kayaknya saya nggak perlu lagi deh takut karena cerita-cerita mertua dari teman-teman saya. Saya harus bisa jadi diri saya sendiri dan saya harus bisa beradaptasi dengan calon mertua saya itu. Nah Miss Oci sudah ketemu nih solusinya ya. Jadi kira-kira nih
siapa yang akan Miss Oci ajak? Ada nggak yang Miss Oci ajak untuk tadi melaksanakan rencana Miss Oci tadi? Yang pertama tentu siapa kira-kira? Ngeblank. Bukan. Jadi sih. Iya. Halo Basmin, keren banget ruangannya. Oh my god, masih rekam deh nggak sampai. Masih direkam, oke. Apa tadi? Yang mau diajak. Maksudnya ada nggak orang yang ingin Miss Oci libatkan dalam melaksanakan rencana Miss Oci tadi? Calon saya ya pastinya. Calon suami ya? Iya. Oke. Kemudian siapa lagi? Mungkin saya bisa minta saran dari orang tua saya. Karena orang tua saya juga sebelumnya tinggal dengan mertuanya si Bi. Dan hubungannya harmonis. Alhamdulillah. Nah, gitu. mungkin saya bisa mencontoh ibu saya dan saya bisa menggali pengalaman ibu saya yang tinggal dengan mertua itu seperti apa. Jadi semacam mempelajari, bertanya gitu ya dengan ibu, kira-kira seperti apa sih dulu tinggal bersama ibunya ibu gitu ya? Iya, nenek saya. Iya, nenek. Iya. Jadi sudah ketemu nih. Nah, yang terakhir nih, kira-kira komitmen yang akan Miss Oci laksanakan bersama calon suami tadi apa tadi? Boleh diulangi? Yang pertama tadi dalam pernikahan. Iya, enggak tadi komitmen dari permasalahan Miss Oci tadi yang galau. Oh iya. Apakah? Jadi kami komit untuk mungkin saya bisa membangun komitmen dengan saling komunikasi, saling percaya, kemudian saling sepakat dengan pendapat ya yang tidak merugikan untuk tanggal barangkali ya Bi, kemudian dengan masalah tempat tinggal nanti mudah-mudahan ada solusi terbaik. Oke, jadi yang pertama tadi kan kita sudah menemukan solusi, mungkin akan melaksanakan akad dulu baru resepsi ditunda setelah PKM. Gitu ya. Jadi itu komitmen pertama. Iya. Komitmen yang kedua tadi terkait dengan kalau seandainya tinggal dengan mertua, apa tadi? Saya mencoba untuk bisa beradaptasi. Iya. Gitu. Dengan melawan rasa takut dari cerita-cerita teman saya. Nah, jadi sudah ketemu nih ya, dari tadi perasaan Miss Oci galau, terus takut. Nah, sekarang apa yang Miss Oci rasakan nih? Setelah saya cerita, saya mendapatkan pencerahan. Ternyata dari cerita ini saya menemukan solusi yang dari permasalahan saya tadi. Iya, oke deh. Jadi sekarang udah lebih tenang ya Miss Oci, lebih lega ya. Sebagai rekan, saya doakan semoga dari mulai perencanaan, kemudian akad nikah nanti, kemudian resepsi dan sampai menjalin rumah tangga selalu harmonis. Amin. Amin. Lancar jaya, no kendala. Terima kasih Abi Agus sudah dengar cerita saya dan mendorong saya menemukan solusi terbaik. Amin. Sip. Makasih Miss Oci. Terima kasih. Demikian praktek coaching dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini saya akan mengobrol. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching bersama lupa lagi namanya. Rosida. Bukan. Oh, bukan. Komunitas praktisi. Susah banget. Oke.